Waktu itu musim sekolah lagi, saya sibuk menghafal ini Al-Fatihah sebab saya mau betul sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kamu semua? Saya harap baik-baik saja. Yalah, kehidupan macam roda, kadang di atas, kadang di bawah. Kan dalam kehidupan kita nih ada pahit manisnya, ada sedih, ada gembira. Doakan saja yang terbaik untuk kita semua. Yang paling penting kita sentiasa usaha untuk tingkatkan iman kita, perbanyakkan amalan kita. Saya hanya mengingatkan saja yang sekarang nih kita sudah berada di akhir zaman. Subhanallah, kalau kita pikir, ya Allah, takutnya ya Allah, macam mana lah nasib kita nanti kan gitu. Jadi tanpa banyak-banyak cakap, saya terus saja pergi di topik video saya kali ini. Kan saya ini sudah berapa tahun dalam Islam. Kalau masuk 29 bulan 9 2022 tahun ini, saya sudah berumur 3 tahun sebagai mu'alaf. Jadi kompom lah, ada juga yang tanya macam mana ada perkembangan kau, macam mana saya punya bacaan Al-Quran yang sudah saya belajar di dalam agama Islam gitu. Dalam masa beberapa tahun ini, 2 tahun gitu, apa-apa saja yang saya buat gitu, apa-apa aja yang saya perjuangkan di tahun-tahun sejak menjadi Islam gitu. Jadi saya mau kongsi, semoga boleh menginspirasi. Oke, begini bah, saya mau kongsi apa-apa saja bacaan yang saya selalu amal di waktu selepas sholat, ataupun di ketika saya mau ambil ketenangan jiwa, di waktu saya ada masalah, lepas itu saya cari Al-Quran, saya baca surah-surah yang sudah saya belajar. Sebelum saya mau baca, lain topik lah kalau kita mencerita secara detail. Tapi apa yang saya tahu, Al-Quran ini adalah kitab suci orang Islam. Isi di dalam Al-Quran ini adalah tentang hal-hal dunia dan juga akhirat, yang gaib dan juga yang zahir, kebenaran dan juga kebatilan. Semua sudah Allah turunkan kepada kita semua melalui perantaranya Malaikat Jibril. Sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu utusan Allah yang terakhir dan penutup. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang telah menyampaikan kepada kita. Dengan sekarang kita sudah ada naskah Al-Quran, jadi senang kita untuk tahu gitu, kita tahu kebenaran. Dan semua ini atas berkat kesabaran perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya untuk menyampaikan kepada seluruh dunia gitu. Daripada keturunan-keturunannya sampailah kepada kita hari ini. Alhamdulillah, kita tidak payah lagi pergi ikut berperang untuk memperjuangkan agama Islam, tidak perlu lagi. Tapi sangat-sangat menggoda zaman sekarang, banyak godaan dia yang membuatkan kita tertarik pada hal yang tidak berfaedah, yang tidak menjamin surga Firdaus, surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang perlu kita perjuangkan, kita tahan diri kita untuk mendekatkan diri pada hal-hal yang buruk. Yang itulah banyak saja. Jadi kali ini saya cuma mau kasih dengar kamu orang, saya punya bacaan Al-Quran. Dalam 2 atau 3 tahun saya belajar mengenal huruf asas Al-Quran ini. Abata saja hakoda rosa syasa sodotozo ainwafako kalaman wa ahya. Itu semua saya belajar sebelum masuk Islam. Tapi kalau Iqra 2-4, 5 tuh dari tahun berapa? 2020 sampai sekarang gitu. Patutnya saya belum lagi boleh ini sebab saya belum lancar lagi di Iqra. Tapi cuman apa nih ya? Boleh kamu gitu? Oke, saya akan baca beberapa surah saja yang kebiasaannya saya baca waktu saya sholat, waktu saya gitulah.
Oke, surah yang pertama saya buka dulu, surah Al-Fatihah. Ini kan wajib untuk sholat. Jadi surah ini paling awal saya hafal waktu saya sudah bersyahadah pertama kali, tapi belum mendaftar lagi di baca-bacain. Waktu itu musim sekolah lagi. Saya sibuk menghafal ini Al-Fatihah sebab saya mau betul sholat. Waktu itu saya masih ingat lagi di sekolah kawan-kawan saya tuh sibuk ulang kaji, ada kelas tambahan. Saya nih sibuk saya menghafal itu Al-Fatihah, tapi pakai perkataan Rumi lah. Saya tidak lagi tahu huruf maksud itu atau macam mana mau baca bahasa Arab tuh. Oke, surah yang pertama surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surah yang kedua surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Surah yang ketiga surah Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina yaritsunal firdausa hum fiha khalidun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Jadi begitulah bacaan saya, bacaan baru belajar, dan saya yakin ada bacaan panjang pendek yang saya tidak tahu baca, yang saya tidak mampu untuk perbaiki untuk masa setakat ini, dan tajwid saya, sebutan huruf, mungkin banyak lagi yang perlu saya perbaiki. Itulah saya mahu doa kalian, semoga saya tetap semangat untuk belajar Al-Quran, untuk tetap mahu ambil tahu soal kesilapan saya sendiri dalam bacaan Al-Quran, dan saya perbaikinya insya-Allah gitu. Semoga atas berkat doa kalian saya boleh menjadi seorang muslim yang lebih baik lagi, menjadi seorang hamba Allah yang boleh bermanfaat pada orang lain, dan juga
baik di sisi Allah. Insya Allah setiap orang ada keinginan begitu. Saya doakan semoga segala impian kita, mau dunia ataupun akhirat, tercapai insya Allah. Sokong video ini dengan share kepada kawan-kawan kamu orang yang belum tahu saya ada YouTube channel. Semoga perkongsian saya tentang pengalaman saya sebagai mu'alaf boleh dijadikan inspirasi dan juga motivasi bagi orang-orang di luar sana. Mungkin ada juga yang mau belajar soal Islam ataupun ada yang ingin menjadi seorang mu'alaf. Jadi jangan segan silu untuk belajar dengan apa yang saya kongsikan. Insya Allah kita belajar sama-sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.